Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin dan muslimat pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabb kita Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang sangat banyak yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan tidak lupa pula salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah meniti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kita tafsir surah Al-Baqarah yang mana kita sekarang telah sampai kepada firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan permisalan mereka, yaitu permisalan orang-orang munafik ini, orang-orang kufar ini adalah bagaikan orang-orang yang meminta api. Masaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu. Kemudian setelah api tersebut menerangi sekeliling mereka, zahaballahu binurihim, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala hilangkan darinya cahaya tersebut. Mereka bagaikan orang yang meminta api, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, meminta api agar mendapatkan cahaya dari api tersebut. Akan tapi setelah mereka hidupkan api itu, kemudian mereka mendapatkan pencahayaan darinya, Allah Tabaraka wa Ta'ala hilangkan cahaya yang mereka butuhkan tersebut. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya adapun ayat ini yaitu mengenai keadaan orang-orang kafir, kata beliau rahimahullah, yang mana keadaan mereka ini, keadaan orang-orang kafir ini adalah bagaikan orang-orang yang menyalakan api agar dengannya mereka dapat mengambil manfaat dari api tersebut. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, tatkala api itu telah terang dan mereka pun bisa melihat, bisa mengambil manfaat dari api tersebut, dapat melihat, yang terjadi adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala padamkan apinya, Allah hilangkan cahayanya.
Sehingga akhirnya dia pun tidak bisa melihat, tidak bisa mengambil manfaat dari api yang telah mereka nyalakan. Sehingga pada waktu itu mereka kehilangan manfaat, tidak mendapatkan manfaat sama sekali dari api tersebut. Dalam ayat ini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, barakallahu fiyya wa fikum, semoga Allah tabaraka wa taala memberkahi ana dan antum semuanya. Allah tabaraka wa taala memberikan perumpamaan hidayah dengan api. Allah berikan perumpamaan api ini bagaikan hidayah. Hidayah itu bagaikan api, kata Allah tabaraka wa taala. Yang mana orang-orang munafik tersebut, orang-orang kufar tersebut, ketika mereka telah dilihatkan oleh Allah tabaraka wa taala jalan kepada hidayah, mereka butuh api, mereka membutuhkan sesuatu untuk menjadi penerang mereka agar mereka dapat menempuh suatu jalan. Allah tabaraka wa taala sudah lihatkan kepada mereka jalan tersebut, jalan hidayah tersebut, jalan kebenaran sudah tampak bagi mereka di hadapan kedua mata mereka. Namun yang terjadi adalah jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, mereka enggan untuk mengambil jalan kebenaran tersebut. Mereka enggan untuk mengambil jalan hidayah yang telah Allah tabaraka wa taala tunjukkan bagi mereka. Mereka tidak dapat mengambil manfaat dari cahaya yang Allah tabaraka wa taala berikan pada api tersebut. Ini manfaat, ya dengannya seorang bisa melihat dengan cahaya yang berasal dari api tersebut. Akan tetapi orang-orang munafik, orang-orang kafir ini, yang mereka tidak dapat mengambil manfaat darinya. Padahal mereka hidup di tengah kaum muslimin, melihat bagaimana indahnya akhlak kaum muslimin, bagaimana bagusnya tata cara mereka dalam bermuamalah. Bahkan mereka hidup bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, salat di belakang Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ikut pengajian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bermajelis bersama Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang kita sering ingatkan bahwasanya tidak ada orang yang lebih baik daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengajarkan. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya guru tentunya, sebaik-baiknya da'i, sebaik-baiknya orang yang mengajak kepada kebenaran, sebaik-baiknya pengajar, sebaik-baiknya muallim, orang yang memiliki akhlak dan adab yang paling mulia. Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah tabaraka wa taala, sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Dia melihat akhlak Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah berdusta, bahkan mendapatkan julukan Al-Amin, yang mana julukan itu tidak ada satupun yang mendapatkan julukan tersebut setelah wafatnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sampai hari ini, dan sampai hari kiamat tidak ada orang yang mendapatkan julukan Al-Amin tersebut. Kita lihat sampai hari ini jamaah yang Allah tabaraka wa taala, apakah ada lembaga ataupun universitas yang memberikan gelar Al-Amin orang yang dapat dipercaya? Tidak ada. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mendapatkan gelar tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini benar-benar diakui akhlaknya, baik itu orang-orang muslim maupun orang-orang kafir. Mereka sepakat tidak ada yang menyelisihi akhlak Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka selisih adalah dakwah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada mereka mengesahkan Allah tabaraka wa taala, an ya'budullah wajtanibut taghut, beribadah kepada Allah tabaraka wa taala saja dan jauhi taghut, tandingan-tandingan bagi Allah itu. Jauhi sekutu-sekutu Allah tersebut. Jangan kalian ibadah kepada mereka, cukup beribadah kepada Allah tabaraka wa taala saja. Ini yang menjadikan mereka tidak mau. Ini yang mereka enggan untuk tinggalkan, sehingga terjadi peperangan antara orang-orang muslim dengan orang-orang kufar. Akan tapi mereka akui akhlak Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang munafik, mereka lihat bagaimana indahnya akhlak Nabi. Mereka mendapatkan
ya majelis tausiyah siraman rohani dari Nabi tercinta Muhammad SAW, akan tapi mereka tidak dapat mengambil manfaat darinya. Mereka tidak mendapatkan hidayah, ya, tidak mendapatkan manfaat dari apa yang mereka lakukan tersebut. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, Zahaballahu binurihim. Allah Tabaraka wa Ta'ala hilangkan cahaya tersebut. Zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumat. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala biarkan mereka, wa tarakahum fi zulumat, di dalam kegelapan, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, zulumat. Ya, perhatikan di sini pendengar yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kaum muslimin dan muslimat, barakallahu fi wa fikum. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberkahi ana dan antum semuanya. Kita lihat konteks ayat ini. Di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala menggunakan lafaz nur ini dengan bentuk mufrad. Bagi teman-teman yang belajar bahasa Arab, mufrad ini adalah, ya, tentu dia telah mengetahui bahwasanya mufrad ini merupakan bentuk tunggal. Karena nanti dalam bahasa Arab itu kata ada yang namanya mufrad, itu menunjukkan satu. Kemudian musanna ini menunjukkan dua. Kemudian jama ini lebih dari dua. Dan kata nur, teman-teman yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, adalah bentuk mufrad atau yang menunjukkan tunggal. Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, Zahaballahu binurihim. Binurihim, nur. Dan nur ini adalah bentuk mufrad. Sedangkan bentuk jamak dari nur adalah anwar. Kalau dikatakan nur, maka cahayanya satu. Apabila dikatakan anwar, artinya cahaya-cahaya. Cahayanya banyak, ini bentuk jamak. Nah, di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala gunakan bentuk mufrad. Zahaballahu binurihim. Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak katakan zahaballahu bi anwarihim, la. Allah gunakan bentuk nur, bentuk mufrad. Sedangkan pada lafaz yang selanjutnya, wa tarakahum fi zulumat, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala biarkan mereka dalam zulumat. Zulumat ini adalah bentuk jamak. Zulumat adalah bentuk jamak, ya, artinya Allah Tabaraka wa Ta'ala biarkan mereka di dalam kegelapan demi kegelapan. Lalu faedah apa yang bisa kita ambil jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala dari bentuk ini? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang faedah yang bisa kita ambil. Kenapa Allah Tabaraka wa Ta'ala gunakan nur ini dengan bentuk mufrad, kemudian zulumat ini dengan bentuk jamak. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya hal ini menunjukkan jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala bahwasanya kebenaran itu hanya satu. Jalan kebenaran ini mufrad, cuman ada satu, nur. Dan tidak mungkin seorang sampai kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala kecuali dengan melalui satu jalan tersebut. Dan itulah jalan yang diajarkan oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan yang dilalui oleh para sahabat ridwanullahu alaihim jami'an. Inilah jalan yang mereka tempuh, dan ini cuma satu jalan tersebut. Bukan dengan bid'ah, kata beliau rahimahullah, bukan juga dengan hawa nafsu, dan bukan dengan tata cara yang dilakukan oleh orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Rasul. Orang-orang yang mengada-ngadakan tata cara, ritual-ritual yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul. Bukan jalan yang seperti itu yang dapat mengantarkan mereka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh sebab itu, di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan zahaballahu binurihim. Nur dengan bentuk mufrad. Wa tarakahum fi zulumat. Adapun zulumat
ini adalah kebatilan. Dan kebatilan ini bentuknya jamak banyak. Ya, makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan wa tarakahum fi zulumat. Ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala ya, tinggalkan mereka pada kegelapan demi kegelapan. Ya, Allah membentukkan ya, menggunakan bentuk jamak pada kata zulumat. Ya, di sini menunjukkan bahwasanya jalan kesesatan, jalan yang menyimpang itu banyak sekali. Sedangkan jalan kebenaran itu cuma satu. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala tunjukkan kepada kita jalan kebenaran tersebut. Begitu juga jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sewaktu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang ya hadis perpecahan umat. Di antaranya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, begitu juga dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, yang mana disebutkan bahwasanya sataftariqu ummati ala salasin wa sittina millah, ya akan terpecah umatku, kata Nabi yang mulia SAW, yang menjadi 73 kelompok. Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, semuanya masuk neraka. Illa millatan wahidah, kecuali satu kelompok saja. Qalu, maka para sahabat ridwanullah alaihim jami'an bertanya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Wa man hiya ya Rasulullah?" Siapa mereka ini wahai Rasulullah? Siapa kelompok yang satu ini? Apa kelompok yang benar ini yang terselamatkan dari neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala? Kita lihat para sahabat tidak nanya yang 72 ini apa, akan tapi para sahabat nanya siapa yang satu ini, jalan mana yang bikin mereka dapat selamat menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu jalan yang aku tempuh dan ditempuh oleh para sahabatku. Ya, maka inilah jalan kebenaran jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan jalan kebenaran adalah satu, wa ana alaihi wa ashabi, yang Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempuh jalan tersebut dan ditempuh oleh para sahabat. Jalan yang ditempuh oleh Abu Bakar, jalan yang ditempuh oleh Umar, jalan yang ditempuh oleh Utsman, jalan yang ditempuh oleh Ali, jalan yang ditempuh oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ini adalah jalan yang lurus tersebut. Adapun jalan-jalan yang lain yang menyimpang, ya ini adalah mereka diancam untuk masuk ke dalam neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana juga dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala anhu. Al-Imam Asy-Syatibi mengatakan bahwasanya sungguh jalan kebenaran itu hanya satu. Yang namanya jalan kebenaran itu cuma satu, jamaah yang milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun jalan-jalan kebatilan, jalan-jalan yang menyimpang, jalan-jalan kesesatan ini banyak sekali. Dan pada setiap jalan-jalan itu, jalan kebatilan, jalan kesesatan, di sana ada setan-setan yang menyuruh kepadanya. Ayo ikut jalan ini, jalan ini, jalan ini, jalan ini, dan semuanya sesat, membawa manusia kepada neraka Allah. Adapun hanya satu jalan kebenaran, hanya satu jalan yang akan mengantarkan manusia kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengantar manusia kepada surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu jalan yang ditempuh oleh Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ditempuh oleh para sahabat. Ya, ini yang harus kita ikuti, jalan ini. Addu 'alaiha bin nawajid. Apabila kalian telah dapatkan jalan ini, udah kalian ketahui jalan yang benar ini, sudah tahu ini harus ikut petunjuk Rasul, harus ikut manhaj salaf, jalannya para sahabat, maka erat, gigit dia dengan erat, pegang, walaupun terkadang berat jamaah, walaupun harus dimusuhi oleh manusia, walaupun harus dikucilkan oleh masyarakat, walaupun harus dijauhi sama teman-teman, sama keluarga, pegang sunnah ini. Hal ini pun diakui oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala anhu. Beliau sampaikan
bagaimana kisah beliau rahimahullahu ta'ala anhu dahulu sewaktu mengenal sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu mempelajari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan bahwasanya aku dapati ternyata banyak sekali amalan-amalan masyarakat di luar sana yang menyimpang dari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun bingung, kata Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala anhu. Aku bingung, kata beliau. Apakah aku harus tetap meniti jalan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ataukah aku tetap mengikuti adat kebiasaan masyarakatku? Konsekuensinya adalah apabila aku mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, jalannya Rasul dan jalan para sahabat, maka masyarakat akan membenciku, masyarakat akan memusuhiku, tidak ridho. Sebaliknya, apabila aku ikuti jalan masyarakat kebanyakan ini yang mereka salah, menyimpang dari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kalau aku ikuti mereka untuk mendapat keridhaan mereka, agar mereka senang, konsekuensinya adalah Allah tabaraka wa taala murka kepadaku. Maka aku bingung, kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala anhu. Dan akhirnya beliau rahimahullah ta'ala anhu mendapatkan hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan beliau katakan, aku akan memilih jalan sunnah, jalan yang ditempuh oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kenapa? Hal ini dikarenakan apabila aku mengikuti jalannya masyarakat kebanyakan ini yang salah, dan tidak semuanya salah jamaah yang Allah subhanahu wa ta'ala, tidak semua yang ada di adat kebiasaan masyarakat kita itu salah, tidak semuanya salah. Akan tapi yang masalah adalah yang salahnya ini. Kalau aku ikuti yang salah, kata Imam Syatibi, sedangkan masyarakat tadi akan murka kepadaku, masyarakat akan membenciku, aku yakin Allah tabaraka wa ta'ala pasti akan menolongku, Allah pasti akan membelaku. Dan ini yang paling utama. Tidak masalah seluruh manusia yang ada di muka bumi memusuhi antum, yang penting Allah tabaraka wa ta'ala ridho. Akan tetapi yang jadi masalah adalah apabila manusia semua ridho kepadaku, senang aku mengikuti adat tradisi yang menyimpang di masyarakat, akan tetapi Allah tabaraka wa ta'ala murka, maka siapa yang dapat menyelamatkan aku dari murka Allah? Tidak ada jamaah yang dapat menyelamatkan kita dari murka Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, maka Al-Imam Asy-Syatibi memilih mengikuti jalan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, memilih jalan para sahabat yang dengannya Allah tabaraka wa ta'ala berikan kemuliaan, Allah berikan keselamatan, walaupun konsekuensinya harus mendapatkan tentangan-tentangan dari masyarakat. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, Ustaz, di sana terdapat firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 16 yang bunyinya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah tabaraka wa ta'ala memberikan hidayah, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu, bagi siapa yang mengikuti keridoannya, subulus salam, kepada apa? Subulus salam. Ya. Apa itu subulus salam? Yaitu jalan-jalan keselamatan. Ya. Dan di sini kita lihat, bukankah subul itu, Ustaz, itu bentuk jamak? Ya. Allah memberikan hidayah bagi orang-orang yang mengikuti keridhaannya kepada apa? Subulus salam, jalan-jalan keselamatan. Ustaz, bukankah tadi katanya jalan keselamatan itu cuma satu? Ini kok dalam Quran surah Al-Maidah ayat 16 Allah tabaraka wa ta'ala menggunakan bentuk jamak subul. Ya, subul itu jamak, mufradnya apa? Sabil. Ya, sabil mufrad, subul
jamak. Ya, di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala menggunakan bentuk jamak. Maka perlu diketahui jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, barakallahu fiya wa fikum, ya maksud dari subulus salam di sini ya jalan-jalan keselamatan. Ya, para ulama menjelaskan bahwasanya itu adalah ya jalan-jalan ketaatan. Jenis-jenis atau macam-macam ketaatan, dan macam-macam ketaatan itu banyak. Ya. Jenis-jenis ketaatan itu banyak sekali. Dan itu mufrad. Afwan, itu bukan mufrad, jamak, ya macam-macam jalan keselamatan, macam-macam jalan ketakwaan, afwan. Dan jalan ketakwaan itu banyak. Contohnya ya, untuk meraih ketakwaan jalan-jalannya bisa dengan sholat, bisa dengan berpuasa, bisa dengan zakat, bisa dengan birrul walidain, bisa dengan bersedekah. Ini semuanya adalah jalan-jalan ketakwaan. Ini yang dimaksud dengan subulus salam tersebut. Ya, sebagaimana apa yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu. Beliau rahimahullahu ta'ala anhu menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan subulus salam, jalan-jalan keselamatan ini adalah semua jalan tersebut ya semuanya kembali kepada satu jalan, yaitu jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan subulus salam ini adalah jalan-jalan ketakwaan, kata beliau rahimahullahu ta'ala anhu, seperti halnya solat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain ya. Dan jenis ketakwaan itu banyak ya. Adapun kebenaran tetap satu jalan. Adapun kebenaran tetap satu jalan ya. Sedangkan ketakwaan itu banyak jenisnya ya. Bahkan menyingkirkan gangguan dari jalan, ini pun salah satu bentuk ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana seorang akan mendapatkan pahala darinya. Senyum pun orang akan mendapatkan pahala, dan ini bentuk ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ya. Takwa itu adalah mengerjakan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala dan menjauhi larangan Allah. Sedangkan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang paling besar adalah tauhid, mengesahkan Allah dalam beribadah, tidak jadikan sekutu bagi Allah. Sedangkan larangan Allah itu banyak, dan larangan yang paling besar adalah syirik, yaitu engkau menjadikan tandingan bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi firman Allah Tabaraka wa Ta'ala tadi ya dalam Quran surah Al-Maidah ini, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulus salam, ini tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang ada ya, tidak bertentangan ya. Kalau kita lihat tafsirnya, lihat penjelasan para ulama, maka ini adalah sejalan ya, tidak bertentangan. Allah Tabaraka wa Ta'ala juga mengatakan dalam ayat yang lain tentang jalan kebenaran itu hanya satu. Dalilnya banyak sekali. Di antaranya adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Ya, ini sering kita baca, bahkan tiap hari dibaca. Tidak sah solat kalau tidak baca. Dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya tunjukkanlah kepada kami sirat, jalan yang lurus. Nah, pertanyaan, sirat ini mufrad atau jamak? Sirat mufrad. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah kepada kami siratal mustaqim, jalan yang lurus ya. Kita menggunakan bentuk sirat mufrad, bukan surut ya, jamak dari sirat, jalan-jalan yang lurus. Tidak. Akan tapi kita meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, dengan lafaz mufrad ya. Minta cuman ditunjukkan kepada satu jalan yang lurus, jalan kebenaran, jalan yang ditempuh oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan jalan yang ditempuh oleh para
sahabat. Allah Tabaraka wa Ta'ala juga katakan dalam Quran surah Al-An'am ayat 153. Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih. Wa anna hadza sirati mustaqima, dan ini adalah jalanku yang lurus, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan tersebut. Wa la tattabi'us subul, dan janganlah kalian ikuti subul. Subul itu jamak dari sabil tadi. Jangan kalian ikuti subul, jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabilih, karena jalan-jalan itu akan menjadikan kalian terpecah belah, menjadikan kalian berpisah, terpecah-pecah kaum muslimin. Karena apa? Karena mengikuti banyak kelompok-kelompok, firqah-firqah. Kita lihat jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, di Indonesia saja berapa banyak kelompok, berapa banyak Islam, jenis dari kelompok-kelompok tersebut, yang mana mereka semua mengaku bahwasanya mereka benar. Semua membawa Al-Quran, bawa hadis, yang menjadikan umat menjadi bingung, menjadikan kaum muslimin gak tahu, ini pakai Al-Quran Ustaz, ini pakai hadis, benar semua dong. Padahal fakta di lapangan menyimpang, beda antara satu dengan yang lain, beda antara yang A dan B, beda. Padahal pakai Al-Quran, pakai hadis. Yang jadi masalah adalah bagaimana mereka dalam memahami Al-Quran dan hadis. Tata cara mereka dalam memahami Al-Quran dan hadis ini yang berbeda. Mereka tidak mengikuti manhaj para sahabat, tidak mengikuti bagaimana ayat tersebut dipahami oleh Abu Bakar, tidak mengikuti ayat tersebut sebagaimana apa yang dipahami oleh Umar, tidak mengikuti pemahaman Utsman, tidak mengikuti pemahaman Ali bin Abi Thalib, tidak mengikuti pemahaman Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan para sahabat yang lainnya ridwanullahu alaihim jami'an. Mereka tidak mau, mereka pakai pemahaman sendiri-sendiri, akal-akalan mereka sendiri-sendiri. Mereka bilang mereka juga laki-laki, para sahabat laki-laki, mereka pun laki-laki. Para sahabat punya pemikiran, mereka juga punya pemikiran. Mereka sudah doktor katanya kan, udah tinggi, udah profesor. Ngapain harus mengikuti para sahabat yang pendidikannya tidak ada apa-apanya? Mereka lupa bahwasanya para sahabat itu adalah murid-murid Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka lupa bahwasanya para sahabat itu mendapat pendidikan langsung dari manusia terbaik, yaitu Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hal ini menjadikan mereka menyimpang. Sedangkan Allah Tabaraka wa Ta'ala di sini katakan, wa anna hadza sirati mustaqima. Sedangkan jalan, dan ini adalah jalanku yang lurus. Sewaktu Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan jalannya, Allah menggunakan lafaz mufrad, sirati. Fattabi'uh, maka ikutilah jalan tersebut. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, barakallahu fiya wa fikum, Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumat. Allah Tabaraka wa Ta'ala tinggalkan mereka di dalam zulumat. Wa tarakahum fi zulumat. Yang dimaksud dengan zulumat adalah kegelapan, dan ini lafaz zulumat adalah lafaz jamak. Para ulama menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan zulumat di sini kegelapan, yaitu adalah kegelapan kekafiran. Kemudian begitu juga dengan kegelapan kemunafikan. Kemudian begitu juga dengan kegelapan kemaksiatan. Ini adalah makna dari zulumat. Wa tarakahum fi zulumat. Allah Tabaraka wa Ta'ala tinggalkan mereka di dalam zulumat, di dalam
kegelapan demi kegelapan, kegelapan kekafiran, kegelapan kemunafikan, dan kegelapan kemaksiatan. Hal ini adalah sebagai balasan atas tindakan-tindakan mereka dahulu sewaktu di dunia. Allah Ta'ala tadi kita katakan telah siapkan balasan bagi mereka. Naam, biarlah mereka di dunia hidup enak, ya, hartanya banyak, uangnya melimpah, mobilnya ganti-ganti, tidurnya di kasur yang mewah, di apartemen. Biar mereka, ya, dunia tidak ada apa-apanya. Makanya dalam suatu riwayat disebutkan orang yang paling nikmat, mendapatkan kenikmatan yang luar biasa di dunia, sewaktu dicelupkan sekali dalam neraka, kemudian diangkat, tanyakan sama orang ini, pernah tidak dahulu mendapatkan kenikmatan sewaktu di dunia? Dia katakan, lah, tidak pernah. Lupa jamaah dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut, tidak ada artinya. Ya, bentar aja Allah celupkan dalam neraka, udah hilang. Ya, lupa semua kenikmatan-kenikmatan dahulu. Lihat orang-orang yang sakit sekarang, yang terbaring dalam rumah sakit, orang-orang kaya, orang yang sudah lumpuh. Apalah artinya kenikmatan-kenikmatan mereka pada masa lalu? Hartanya, mobil mewah yang dia miliki tidak bisa dia pakai, dia cuma bisa terbaring di rumah sakit. Apakah nikmat? Tidak ada nikmatnya orang-orang tersebut. Ini masih di dunia. Lalu bagaimana dengan apabila nanti diazab oleh Allah Ta'ala di neraka? Biar orang-orang kafir itu dengan kenikmatan-kenikmatan semu mereka. Biarkan mereka berbahagia sementara di surga mereka di dunia. Dan bagi mereka azab yang pedih di sisi Allah Ta'ala. Ini Allah Ta'ala siapkan, ya, kepada mereka azab atas apa yang telah mereka lakukan di dunia. Mereka menipu kaum muslimin, mereka menunjukkan keislaman, kan tapi hakikatnya mereka adalah orang-orang kufar. Mereka ingin merusak Islam dari dalam, orang-orang munafik tersebut. Yukhadi'un Allah, mereka ingin menipu Allah, walladzina amanu, dan mereka ingin menipu orang-orang yang beriman. Ya, padahal tidak lain mereka itu hanya menipu diri mereka sendiri, sedangkan mereka tidak sadar. Allah sudah siapkan bagi mereka balasan yang teramat pedih di neraka Allah. Ya, padahal dahulu sewaktu di dunia mereka telah hidup bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hidup ya bersama kaum muslimin, orang-orang munafik ini. Ya, akan tapi mereka tidak dapat mengambil hidayah, ya, tidak dapat mengambil hidayah yang telah tersedia di hadapan mereka. Ibarat makanan tinggal disantap saja, gitu kan. Ini majelis ilmu bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, subhanallah. Akan tapi mereka tidak dapat mengambil kebaikan darinya. Allah Ta'ala katakan, wa tarakahum fi zulumat la yubsirun. Ya, sehingga apa? Mereka tidak bisa melihat. La yubsirun. Mereka tidak bisa lagi melihat. Ya. Mereka tidak bisa melihat cahaya. Yang dimaksud dengan cahaya di sini adalah cahaya hidayah dari Allah Ta'ala. Ya, kenapa? Karena mata hati mereka telah gelap gulita, ditutupi dengan kemaksiatan demi kemaksiatan yang mereka kerjakan, kekufuran demi kekufuran, sehingga menjadikan mata hati mereka ya menjadi mati, gelap gulita, tidak bisa melihat cahaya hidayah dari Allah Ta'ala. Bahkan terkadang melihat kebenaran dengan kesalahan. Ini sesuatu yang hak, mereka katakan ini batil. Sesuatu yang batil, yang salah, mereka katakan ini kebenaran. Dikatakan ya kepada mereka, la tufsiduna fil ard, janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi. Mereka katakan apa? Qalu innama nahnu muslihun. Sungguhnya kami ini orang yang melakukan apa? Perbaikan, kata mereka. Padahal mereka sedang membuat kerusakan. Mereka katakan apa? Bikin perbaikan. Terbalik jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Karena apa? Karena dosa demi dosa yang telah menutupi hati-hati mereka, sehingga tidak bisa melihat kebenaran. Bahkan dibalik oleh Allah Ta'ala. Yang benar dipandang salah, yang salah dipandang benar.
Allah tabaraka wa taala katakan summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Ya. Summum, mereka tuli. Bukmun, mereka bisu. Umyun, mereka buta. Ya Allah katakan mereka tuli, bisu, buta. Fahum la yarji'un, sehingga mereka tidak bisa kembali. Ya, sehingga mereka tidak bisa kembali, tidak dapat meraih hidayah Allah tabaraka wa taala, tidak dapat kembali kepada siratal mustaqim. Nas'alullah salamata wal afiyah. Semoga Allah tabaraka wa taala jauhkan kita dari hal yang demikian. Tapi ana rasa ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Apa yang benar datang dari Allah tabaraka wa taala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Kita cukupkan majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.